billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga saya berkesempatan hadir untuk memaparkan materi tentang memahami konsep ijtihad yang merupakan bahan tugas dari mata kuliah usul fikih dan kaidah fikih yang diampu oleh dosen kami Ibu Sukma Mehilda. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, pembahasan materi hari ini tentang memahami konsep ijtihad. Yang pertama, tentu saja kita harus mengetahui pengertian dari ijtihad itu sendiri. Pengertian ijtihad secara bahasa berasal dari kata ijtahada yang mempunyai arti mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh dan bekerja semaksimal mungkin. Sedangkan menurut istilah, pengertian ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Fungsi atau manfaat ijtihad adalah apabila umat Islam sedang menghadapi suatu permasalahan baru, maka akan diketahui hukumnya, menyesuaikan hukum yang telah berlaku dalam Islam sehingga sesuai dengan keadaan, waktu, dan juga perkembangan zaman, menentukan dan menetapkan fatwa atas segala permasalahan yang tidak berhubungan dengan halal haram, membantu umat Islam dalam menghadapi suatu masalah yang belum tahu atau belum ada hukumnya dalam Islam. Tentu saja untuk memenuhi konsep ijtihad ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Antara lain mempunyai pengetahuan tentang Al-Quran secara mendalam, mempunyai pemahaman yang baik itu bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih dan tarikh atau sejarah, memiliki pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum, mengetahui objek yang akan diijtihadkan, perlu mengetahui ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang sangat luas, sebab ilmu merupakan sebagai dasar dari berijtihad. Mengetahui ilmu logika agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya, pembahasan mengenai dasar hukum ijtihad. Itu ada dua. Yang pertama itu ada di Al-Quran, surah An-Nisa ayat 59, yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan juga Rasulullah dan As-Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan di hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian dalam hadis muttafaq alaih dari Bukhari, Muslim dan Ahmad, yang artinya apabila seorang hakim membuat keputusan, apabila dia berijtihad dan benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Namun apabila dia salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Yang selanjutnya yakni macam-macam ijtihad. Yang pertama itu ada ijtihad fardhi, yaitu setiap ijtihad yang belum atau tidak memperoleh persetujuan dari mujtahid lainnya. Yang kedua yakni ijtihad jama'i, yaitu setiap ijtihad yang telah memperoleh persetujuan mujtahid lainnya. Yang
Selanjutnya yakni ada metode ijtihad. Yang pertama ada ijma. Ijma merupakan kesepakatan seluruh mujtahid di suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat dan berkaitan dengan hukum syara yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada qiyas. Qiyas merupakan hukum tentang suatu peristiwa yang diterapkan dengan cara membandingkannya dengan hukum peristiwa lain yang sudah ditetapkan sesuai nas. Yang ketiga ada istihsan. Istihsan merupakan berpindahnya mujtahid dari satu ketentuan hukum ke hukum lainnya karena terdapat dalil yang menuntutnya. Yang keempat ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah merupakan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mengesampingkan kemudaratan karena tidak ada dalil yang menganjurkan maupun melarangnya. Contohnya adalah membuat akta nikah, akta kelahiran dan juga sebagainya. Yang kelima ada istilsab. Istilsab merupakan metode yang dilakukan dengan menetapkan hukum yang sudah ada sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya. Contoh adalah setiap makanan boleh dikonsumsi hingga ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian ada urf. Urf merupakan suatu perkara yang sudah ada atau yang sudah dikenal oleh masyarakat dan dilakukan secara turun-temurun atau yang lebih bersifat adat istiadat di suatu daerah. Contohnya adalah halal bihalal yang dilakukan saat hari raya. Sadzui zariyah, itu yang pembahasan selanjutnya. Ini sadzui zariyah merupakan sesuatu yang secara lahiriah boleh tetapi bisa mengarah kepada kemaksiatan. Contohnya bermain kuis yang mengarah ke perjudian. Terus ada qaul as-sahabi di sini. Qaul as-sahabi merupakan pendapat sahabat yang berkaitan dengan perkara yang dirumuskan setelah Rasulullah SAW wafat. Contohnya adalah pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa kesaksian anak kecil tidak diterima. Kemudian ada syar'u man qablana. Syar'u man qablana merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan untuk umat terdahulu melalui nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Contohnya adalah kewajiban untuk berpuasa. Terus ada contohnya di sini tentang bayi tabung. Pada zaman Rasulullah, bayi tabung itu belum ada. Akhir-akhir ini bayi tabung dijadikan solusi oleh orang yang memiliki masalah dengan kesuburan. Jadi, dengan cara ini mereka berharap agar dapat memenuhi pemecahan masalah untuk memperoleh keturunan. Para ulama telah merujuk kepada hadis-hadis agar dapat menemukan hukum yang telah dihasilkan oleh teknologi ini. Dan menurut MUI menyatakan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum suami istri yang sah hukumnya mubah atau boleh, karena hal ini merupakan ikhtiar atau usaha yang berdasarkan agama. Allah sendiri mengajarkan kepada manusia untuk selalu berusaha dan berdoa. Sedangkan para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dan dari suami istri yang menitipkan ke rahim perempuan lain. Nah, jika dia suami istri, namun dia memakai sistem bayi tabung yang menitipkan kepada rahim perempuan, maka itu tidak diperbolehkan, itu haram hukumnya. Karena alasan ini menimbulkan masalah yang rumit di kemudian hari, terutama soal warisan. Baiklah, hanya sampai di sini pembahasan mengenai konsep ijtihad. Jika ada yang salah, kurang dalam penyampaian, ada kutipan yang kurang benar, saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.